menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Perlu diketahui, tidak ada satupun bagian di dalam Alkitab yang mengindikasikan kalau Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 2 kita membaca di sana tertulis demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 4-8, ayat 18, ayat 21, dan ayat 22. Perhatikan dalam ayat-ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Adam seorang diri saja dan tidak ada manusia lain. Perasa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja di atas. Di ayat yang ke-18 jelas menyatakan kesendirian Adam. Sehingga Allah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya untuk menjadi pasangannya, yaitu Hawa. Jadi seluruh umat manusia saat ini merupakan keturunan dari Adam dan Hawa ini. Dan pastinya tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa pada waktu penciptaan. Nah, ini sesuai dengan afirmasi Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ketika ia berkata kepada orang-orang Athena bahwa dari satu orang saja ia, yaitu Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi ini clear sudah menurut Alkitab. Tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa pada saat penciptaan. Dan semua manusia yang ada saat ini adalah keturunan langsung dari Adam dan Hawa. Siapakah istri Kain jika tidak ada manusia lain yang diciptakan selain Adam dan Hawa? Alkitab memang tidak secara khusus mengatakan siapa istri Kain. Nah, karena itu satu-satunya kemungkinan istri Kain adalah saudaranya sendiri atau keponakan perempuannya. Alkitab tidak mengatakan berapa umur Kain saat ia membunuh Habel di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Namun dua hal yang pasti. Satu, Kain dan Habel sudah dewasa saat peristiwa Kain membunuh Habel itu terjadi. Itu Alkitab mengatakan mereka sudah bekerja, Kain sebagai petani dan Habel sebagai penggembala kambing domba. Ini tercatat dalam Kejadian 4 ayat yang kedua. Dan dua, Adam dan Hawa pasti sudah punya anak-anak lain selain Kain dan Habel. Dan jelas sekali mereka punya lebih banyak lagi anak di kemudian hari, mana disebutkan dalam Kejadian 5 ayat 3-5. Demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Perhatikan frase, Adam memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan setelah ia memperanakan Set. Fakta bahwa Kain ketakutan setelah ia membunuh Habel di Kejadian 4 ayat 14 mengindikasikan bahwa mungkin sekali pada waktu itu ada banyak anak, baik lelaki dan perempuan, yang sangat mungkin adalah anak atau cucu dari Adam dan Hawa. Nah, istri Kain dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sangat mungkin merupakan anak atau cucu dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama dan satu-satunya, maka anak-anak mereka tidak punya pilihan selain saling
menikah satu sama lain. Allah tidak melarang pernikahan antar anggota sekeluarga sampai ketika sudah cukup banyak manusia sehingga pernikahan incest tidak diperlukan lagi. Larangan ini ada dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Incest atau pernikahan antar saudara sering mengakibatkan kelainan genetika pada anak-anak. Karena ketika dua orang dengan gen yang sama, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan menikah, berhubung gen mereka sendiri sudah memiliki cacat yang sama, anak-anak mereka akan mengalami kelainan genetika. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika pasangan berasal dari keluarga yang berbeda, sangat kecil kemungkinan bahwa keduanya memiliki cacat genetika yang sama. Setelah berabad-abad, kode genetika manusia semakin lama semakin terpolusi atau terkontaminasi seiring dengan berlipat gandanya cacat genetika yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adam dan Hawa tidak memiliki cacat genetika pada waktu penciptaan karena mereka diciptakan oleh Allah sempurna, sehingga memungkinkan mereka dan beberapa generasi mula-mula, yaitu keturunan dari Adam generasi pertama, kedua, atau ketiga, ya, untuk memiliki kualitas kesehatan melebihi apa yang sekarang kita miliki. Nah, anak-anak Adam dan Hawa hanya memiliki sedikit, kalaupun ada, cacat genetika. Karena itu mereka bisa menikahi anggota keluarga dengan aman. Ini kelihatannya memang aneh dari sudut pandang manusia modern saat ini, dan berlakunya hukum tidak boleh menikahi sesama saudara kandung atau incest. Tetapi di masa yang lalu, sebelum ada peraturan Alkitab di dalam Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ke 18, di generasi awal setelah Adam, pernikahan saudara itu tidak menjadi masalah. Karena memang pada saat itu tidak ada orang lain untuk dinikahi. Jadi pada awalnya ketika Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, generasi yang kedua atau ketiga atau keempat tidak punya pilihan selain saling menikahi antar anggota keluarga. Jadi jawaban atas pertanyaan dari manakah istri Kain, jika memang pada waktu itu tidak ada manusia lain diciptakan selain Adam dan Hawa, jelaslah jawabannya istri Kain adalah saudara kandungnya sendiri, itu anak dari Adam dan Hawa, atau mungkin juga keponakannya, anak dari saudara atau saudari Kain pada saat itu. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.